Amenemhat pertama dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Mesir kuno yang menandai awal dari dinasti 12, sebuah masa yang dianggap sebagai puncak kejayaan dalam periode kerajaan pertengahan. Ia naik takhta setelah berakhirnya masa dinasti 11 yang berpusat di Thebes. Kehadirannya sebagai pendiri dinasti memperlihatkan kemampuan politik, kecerdasan strategi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan yang dihadapi kerajaan pada masa itu. Pemerintahannya merupakan babak baru yang membawa stabilitas setelah masa transisi politik serta menata kembali negeri Mesir dari pergolakan sebelumnya. Sebelum naik takhta, Amenemhat pertama dipercaya berasal dari kalangan pejabat atau bangsawan tinggi, bukan keturunan langsung raja sebelumnya. Beberapa sumber mencatat bahwa ia kemungkinan pernah menjabat sebagai wazir atau pejabat penting yang memiliki pengalaman luas dalam administrasi negara. Keputusan politiknya untuk naik takhta didukung oleh kekuatan militer serta jaringan loyalis yang kuat. Oleh sebab itu, walaupun ia bukan pewaris langsung, kekuasaannya tetap diterima dan kemudian diakui sebagai raja yang sah. Langkah ini menegaskan pentingnya kecakapan dan dukungan dalam struktur kekuasaan Mesir kuno. Setelah menjadi raja, Amenemhat pertama mengambil kebijakan strategis yang berani dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Thebes ke sebuah kota baru yang ia dirikan di wilayah Fayyum, yang kemudian dikenal dengan nama Ijtawi. Keputusan ini mempunyai makna politik yang mendalam. Dengan memindahkan pusat kekuasaan, ia berusaha menjaga keseimbangan antara wilayah utara dan selatan Mesir, serta meminimalkan ancaman yang mungkin timbul dari kekuatan Thebes yang sangat dominan. Pemindahan pusat pemerintahan ini juga memperlihatkan visi administratif yang maju dan pemahaman akan kebutuhan untuk menciptakan pusat kekuasaan yang lebih aman dan efisien. Strategi pemerintahan Amenemhat pertama menonjolkan usaha konsolidasi kekuasaan dan pemulihan stabilitas negara. Ia melanjutkan kebijakan membangun benteng pertahanan di perbatasan timur guna menghalau kelompok nomaden Asia yang kerap mengganggu wilayah Mesir. Langkah pertahanan tersebut menunjukkan bahwa keamanan dan stabilitas menjadi prioritas utamanya. Selain itu, ia memperluas sistem irigasi untuk mendukung pertanian yang merupakan basis utama ekonomi Mesir. Perbaikan dan pengembangan sistem irigasi memungkinkan peningkatan produksi pangan, memperkuat ekonomi bangsa, dan mendukung populasi yang berkembang. Selain kebijakan pertahanan dan ekonomi, Amenemhat pertama juga memberikan perhatian besar terhadap administrasi pemerintahan. Ia memperkuat struktur birokrasi dan memastikan bahwa pejabat tinggi memiliki loyalitas yang kuat terhadap raja. Ia menata ulang jabatan provinsi dan meminimalkan kekuasaan para gubernur wilayah yang sebelumnya sering bertindak sewenang-wenang. Kebijakan ini membatasi peluang munculnya kekuatan politik lokal yang dapat menantang otoritas pusat. Dengan demikian, ia berperan besar dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang terpusat dan stabil. Kepemimpinan Amenemhat pertama juga tercermin dalam karya sastra dan teks kebijaksanaan yang dikenal sebagai Nasihat Amenemhat kepada putranya Sesostris. Meskipun terdapat kemungkinan tulisan ini disusun oleh penulis istana setelah wafatnya sang raja, teks tersebut memberikan pandangan mendalam mengenai pemikiran politik dan filsafat kekuasaan pada masa itu. Nasihat tersebut menggambarkan bagaimana seorang raja harus selalu waspada, bijaksana, dan cerdik dalam menghadapi intrik politik. Teks ini menyoroti bahwa ancaman bisa datang dari pihak terdekat sekalipun. Dan oleh sebab itu, seorang penguasa harus selalu hati-hati dalam mempercayai orang lain. Kematian Amenemhat pertama merupakan peristiwa dramatis yang diduga melibatkan konspirasi istana. Banyak catatan kuno yang menyebutkan bahwa ia wafat akibat pembunuhan oleh para pengawal istananya sendiri. Peristiwa tersebut memperkuat pesan dalam teks nasihat yang menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak boleh lengah, bahkan ketika ia merasa kuat dan dihormati. Meskipun demikian, sebelum kematiannya, Amenemhat pertama telah mengangkat putranya Sesostris sebagai raja pendamping. Sistem pemerintahan bersama ini memungkinkan transisi kekuasaan yang lebih mulus
dan mencegah kekacauan politik setelah ia wafat. Keputusan ini terbukti bijaksana, sebab Sesostris pertama kemudian menjadi salah satu raja terbesar Mesir kuno. Selama pemerintahannya, Amenemhat pertama juga dikenal sebagai patron dalam bidang arsitektur dan keagamaan. Ia membangun berbagai kuil, memperbaiki struktur keagamaan yang rusak, serta mendukung pemujaan para dewa tradisional Mesir. Dalam aspek ini, ia mengikuti tradisi para faraon sebelumnya yang menegaskan legitimasi kekuasaan melalui pembangunan keagamaan. Salah satu karya monumental pemerintahannya adalah kompleks piramida yang didirikan sebagai tempat pemakamannya. Walaupun piramidanya tidak setenar piramida dari era kerajaan lama, struktur tersebut menjadi simbol kebangkitannya sebagai pendiri dinasti dan lambang kekuasaan kerajaan baru. Periode kepemimpinan Amenemhat pertama seringkali dianggap sebagai awal stabilitas politik dan kemajuan budaya yang membawa Mesir ke masa emas kerajaan pertengahan. Ia berhasil menyatukan kembali kekuasaan pusat, menghidupkan ekonomi pertanian, memperkuat militer, dan menciptakan sistem pemerintahan yang efisien. Keberhasilan tersebut menjadi dasar kuat bagi penerusnya untuk melanjutkan pembangunan dan memperluas kejayaan negara. Dinasti yang ia dirikan kemudian melahirkan beberapa raja besar yang dikenal dalam sejarah Mesir. Di mata sejarawan modern, Amenemhat pertama adalah pemimpin yang cerdas dan tegas. Ia memahami kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan tradisional dan pembaruan politik. Visi kepemimpinannya terlihat dalam setiap langkah yang ia ambil, mulai dari reformasi administratif, pemindahan pusat pemerintahan, pembangunan sistem pertahanan, hingga dukungan pada perkembangan kebudayaan. Sosoknya menjadi contoh pemimpin yang mampu menghadapi situasi sulit dan menghasilkan perubahan mendasar yang membawa negaranya pada era stabilitas dan kemakmuran. Dengan seluruh pencapaian tersebut, Amenemhat pertama tetap dikenang sebagai tokoh penting dalam perjalanan panjang sejarah Mesir. Ia bukan sekadar pendiri dinasti, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu memulihkan kekuatan bangsa, menata ulang struktur kekuasaan, dan mengatur fondasi pemerintahan yang kokoh. Warisan pemerintahannya menjadi sumber inspirasi bagi generasi setelahnya dan menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner, disiplin, dan penuh kehati-hatian dapat membentuk masa depan sebuah peradaban. Meski ia menghadapi ancaman dari dalam dan luar, keberaniannya menempatkan dirinya sebagai tokoh besar yang mengubah arah sejarah Mesir kuno. Dengan demikian, cerita tentang Amenemhat pertama bukan hanya sekadar bagian dari catatan sejarah, tetapi juga pelajaran tentang ketegasan dalam memimpin, kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan, dan pentingnya berpikir jauh ke depan demi kejayaan bangsa. Amenemhat pertama tidak hanya dikenang melalui kebijakan kenegaraan, namun juga melalui jejak budaya, serta kesan mendalam yang ditinggalkannya dalam memori bangsa Mesir. Pemerintahannya membuka ruang bagi transformasi konsep kekuasaan. Pada masa sebelumnya, raja dianggap lebih sebagai penguasa militer dan pemimpin spiritual, sementara Amenemhat menambahkan unsur administrasi rasional dan kecanggihan birokrasi sebagai pilar utama pemerintahannya. Ia memperkenalkan sistem tata kelola yang menekankan ketertiban, pengawasan berlapis, serta pengelolaan sumber daya secara lebih sistematis. Peningkatan kapasitas birokrasi inilah yang kemudian menjadi fondasi penting bagi kelangsungan negara selama berabad-abad setelahnya. Penting juga memahami bahwa kemunculan Amenemhat pertama menandai perubahan dalam hubungan antara raja dan rakyat. Jika pada masa kerajaan lama, raja sering ditempatkan pada posisi ilahi yang mutlak, kini raja dilihat sebagai sosok pelindung sekaligus pengatur kehidupan sosial yang bertanggung jawab menjaga kelangsungan masyarakat. Kehadirannya mencerminkan peralihan dari absolutisme murni menuju bentuk pemerintahan yang lebih terstruktur dengan peran penting bagi para pejabat sipil. Melalui pandangan ini, ia menegaskan bahwa legitimasi tidak hanya bersumber dari keturunan suci, namun juga dari kemampuan mengelola negara dengan keadilan dan kebijaksanaan.
Salah satu bukti kemampuan komunikasinya terlihat dalam karya teks moral dan politik yang sering dilekatkan pada namanya. Meski bukan ia yang secara langsung menuliskannya, gagasan yang tercermin di dalamnya menggambarkan reputasinya sebagai pemimpin yang reflektif. Isi pesan tersebut penuh dengan peringatan mengenai bahaya kelengahan, tanda bahwa ia memahami dinamika kekuasaan dengan sudut pandang realistis. Pesan tersebut juga menyoroti pentingnya mengutamakan rakyat dan menjaga kepercayaan mereka, sebab stabilitas kerajaan bergantung pada dukungan masyarakat. Dengan demikian, ia menunjukkan bahwa pemerintahan yang efektif membutuhkan sinergi antara ketegasan dan kepedulian. Pembangunan fisik yang dilakukan pada masa kekuasaannya turut menegaskan nilai strategis pemerintahan yang ia rancang. Kota Ijtawi tidak hanya menjadi pusat administrasi baru, namun juga membuka babak baru dalam perencanaan perkotaan Mesir. Lokasinya memungkinkan pengawasan lebih mudah terhadap delta dan wilayah Fayyum yang kaya akan potensi pertanian. Daerah tersebut kemudian berkembang menjadi pusat ekonomi penting berkat kanal-kanal yang digali serta lahan yang dikembangkan untuk pertanian. Perbaikan prasarana memastikan aliran air sungai yang lebih teratur, sehingga banjir dapat terkendali dan lahan pertanian lebih subur. Dengan demikian, kemakmuran ekonomi meningkat, populasi pun bertambah, dan perdagangan domestik semakin maju. Puncak keberhasilan Amenemhat terlihat ketika ia berhasil menciptakan sistem pemerintahan bersama dengan putranya. Para raja Mesir terdahulu jarang menerapkan konsep pembagian kekuasaan resmi, namun Amenemhat memperkenalkan inovasi politik ini untuk menghindari perebutan kekuasaan. Dengan langkah tersebut, ia mempersiapkan generasi penerus secara langsung, memberi pengalaman pemerintahan sambil memastikan stabilitas negara. Langkah ini menunjukkan pandangan jauh ke depan yang lebih mementingkan keberlangsungan negara daripada kepentingan pribadi. Model ini kemudian menjadi contoh efektif bagi raja-raja selanjutnya. Dalam bidang keagamaan, Amenemhat memperlihatkan dedikasi mendalam terhadap tradisi spiritual Mesir, namun ia juga memperkenalkan pemahaman baru tentang peran ilahi dalam kekuasaan. Ia tidak hanya meneguhkan kedudukan dewa-dewa tradisional seperti Amun, namun juga menegaskan kewajiban raja untuk bertindak sebagai wakil ilahi yang menjaga keseimbangan kosmik. Penguatan kembali ajaran keagamaan melalui pembangunan kuil, penyempurnaan ritual, dan dukungan terhadap pendeta membantu memperkuat kesatuan sosial. Keharmonisan antara kekuatan spiritual dan pemerintahan duniawi menjadikan era ini periode refleksi keagamaan yang mendalam. Tidak kalah penting adalah warisan sastra dan seni yang berkembang pada masa pemerintahannya. Kerajaan Pertengahan sering dianggap sebagai zaman keemasan sastra Mesir, dan masa Amenemhat menjadi bagian awal dari kemunculan karya-karya yang membahas moralitas, kesetiaan, kebijaksanaan, dan hakikat kepemimpinan. Para penulis istana dan cendekiawan menghadirkan narasi-narasi yang memuliakan kebajikan raja, sekaligus memberikan pelajaran bagi rakyat dan generasi mendatang. Kehadiran sastra bermuatan filosofi menunjukkan bahwa masyarakat Mesir pada saat itu mulai merenungkan konsep kehidupan, keberlangsungan kekuasaan, dan nilai-nilai kebajikan sosial. Dalam pandangan arkeologi modern, sosok Amenemhat menjadi subjek yang menarik karena berbagai situs peninggalannya memberikan gambaran tentang teknik konstruksi, simbolisme politik, dan tata ruang spiritual. Piramida pemakamannya mencerminkan adaptasi dari piramida era sebelumnya, namun dengan teknologi serta bentuk yang disesuaikan dengan kondisi politik dan ekonomi masa itu. Selain piramida, kompleks makam pejabat yang membantunya juga ditemukan di beberapa lokasi, memperlihatkan pola sosial yang menekankan kedekatan antara raja dan kelompok elit birokrasi. Struktur makam tersebut menunjukkan penghormatan tinggi terhadap jasa para pejabat setia, serta menunjukkan hierarki sosial yang tertata. Walaupun menghadapi banyak ujian, termasuk tekanan eksternal dan intrik internal, Amenemhat berhasil menjaga stabilitas yang menjadi dasar keberlangsungan kerajaannya.
Reputasinya sebagai raja yang waspada membuatnya dihormati sekaligus ditakuti. Gambaran tentang pengkhianatan yang menutup hayatnya menjadi simbol bahwa kekuasaan tidak pernah aman sepenuhnya dari ancaman orang dalam. Namun, bukannya melemahkan warisannya, kisah tersebut justru mengukuhkan pandangan bahwa ia adalah pemimpin yang memahami betapa halusnya batas antara kejayaan dan kehancuran. Kini, ketika sejarah Mesir ditelusuri kembali, sosok Amenemhat pertama tampil sebagai arsitek awal kejayaan kerajaan pertengahan. Pemerintahannya memberi arah baru bagi kebudayaan dan struktur sosial Mesir, memperkenalkan model pemerintahan yang tidak hanya mengandalkan garis keturunan, tetapi juga kecakapan serta kemampuan mengelola negara. Pengaruhnya terasa dalam kebijakan penerusnya dan menjadi bagian fundamental yang membentuk karakter Mesir selama masa panjang stabilitas berikutnya. Ia dikenang sebagai tokoh yang mengangkat kembali mercusuar peradaban Mesir setelah masa penuh ketidakpastian, mengukuhkan kekuatan negara melalui kebijakan yang matang, strategi yang cermat, dan semangat pembaruan yang konsisten. Dengan demikian, perjalanan Amenemhat pertama tidak hanya diceritakan sebagai kisah pendiri dinasti semata, tetapi juga sebagai teladan mengenai bagaimana pemikiran strategis, ketekunan, dan kepemimpinan berbasis visi mampu membawa bangsa dari keretakan menuju kemakmuran. Ia bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan lambang kecerdasan politik dan kemampuan mengendalikan tantangan zaman. Warisan besarnya tidak hanya terukir di batu, tetapi juga di dalam ingatan sejarah sebagai pemimpin yang berhasil menjembatani masa transisi menuju era kejayaan baru, serta meninggalkan inspirasi bahwa kebesaran sebuah kerajaan dibangun melalui keberanian, mengambil keputusan, dan kebijaksanaan merawat kestabilan negeri. Keberhasilan Amenemhat pertama dalam menciptakan ketertiban di negerinya semakin terasa ketika meninjau bagaimana ia mampu meredam berbagai potensi perpecahan yang diwariskan dari era sebelumnya. Pada akhir dinasti 11, beberapa wilayah masih menyisakan jejak kekuasaan lokal yang kuat. Namun melalui pendekatan terencana, ia mampu memadukan diplomasi dan ketegasan untuk menyatukan seluruh provinsi di bawah kendali pusat. Ia tidak hanya menekan gejolak secara paksa, tetapi juga memberi ruang bagi para pemimpin lokal yang setia untuk memainkan peran dalam pemerintahan, sehingga terbangun keseimbangan kekuasaan yang produktif. Strategi ini memungkinkan terciptanya rasa keterikatan antara kekuatan daerah dan kepentingan kerajaan. Selain itu, perkembangan ekonomi yang berlangsung pada masa pemerintahannya memperlihatkan kemajuan yang tidak hanya terbatas pada produksi pangan, tetapi juga menyentuh perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam. Sungai Nil menjadi pusat kehidupan ekonomi. Namun, Amenemhat memperluas perhatian terhadap wilayah gurun, kawasan tambang serta jalur perdagangan yang terhubung dengan kawasan luar Mesir. Ekspansi tersebut meningkatkan kapasitas Mesir untuk mengolah emas, batu mulia, dan mineral lain yang sangat berharga. Perdagangan antar wilayah pun meningkat, memperluas pengaruh politik dan ekonomi Mesir di kancah internasional. Dengan demikian, ia mengokohkan posisi Mesir sebagai kekuatan utama yang berpengaruh di dunia kuno. Kebangkitan budaya dan spiritualitas selama era pemerintahannya juga tercermin dalam peningkatan minat masyarakat terhadap konsep kehidupan setelah kematian. Ide tentang perjalanan jiwa menuju keabadian semakin menonjol dan praktik pemakaman memperoleh struktur baru yang lebih sistematis. Orang-orang tidak hanya memikirkan kehidupan duniawi, tetapi juga mempersiapkan diri untuk masa setelah wafat. Tradisi ini mendorong berkembangnya seni pemakaman, termasuk pembuatan patung, relief, dan naskah ritual. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebangkitan rohani yang dipandu oleh istana memberikan nuansa baru dalam cara masyarakat memahami peran kehidupan dan kematian. Dalam hubungan luar negeri, Amenemhat dikenal sebagai raja yang berhati-hati namun tegas. Ia tidak senantiasa memilih perang sebagai cara utama mempertahankan kepentingan Mesir, namun ia tidak ragu mengerahkan kekuatan militer apabila diperlukan. Catatan sejarah
menunjukkan bahwa penjagaan perbatasan timur dan selatan diperkuat untuk melindungi negeri dari kemungkinan serbuan. Bahkan ekspedisi militer dilakukan untuk memastikan bahwa wilayah yang menjadi sumber material penting tetap berada dalam jangkauan kontrol Mesir. Pendekatan semacam ini menjaga keseimbangan antara diplomasi dan kekuatan militer, sehingga negara dapat tetap aman tanpa harus menguras tenaga berlebihan dalam peperangan terus-menerus. Peran masyarakat sipil juga mengalami perkembangan pada masa tersebut. Kehidupan sehari-hari rakyat menjadi lebih terjamin berkat stabilitas negara. Sistem irigasi yang tertata membuat panen lebih konsisten sehingga kesejahteraan meningkat. Dengan adanya kepastian politik, para pengrajin, pedagang, dan pekerja bebas dapat berkarya tanpa rasa khawatir akan konflik atau kelaparan. Tradisi kerja kolektif semakin kuat, membentuk kesadaran sosial yang didasari kepentingan bersama. Dalam suasana kondusif seperti ini, kreativitas budaya tumbuh, seni berkembang, dan nilai pendidikan perlahan semakin diperhatikan. Di bidang hukum, Amenemhat memperkenalkan penyempurnaan aturan yang menekankan keadilan serta penegakan yang tidak memihak. Walaupun hukum Mesir telah berkembang jauh sebelum masa pemerintahannya, ia memberi perhatian pada penataan kembali proses pengadilan dan pengawasan pejabat publik. Prinsip keseimbangan antara hukuman dan perlindungan bagi rakyat menjadi bagian penting dalam gaya pemerintahannya. Hal ini memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi negara. Ketika aturan ditegakkan dengan konsisten, tatanan sosial menjadi lebih stabil dan kesempatan melakukan pelanggaran semakin kecil. Dalam narasi kepemimpinan dunia kuno, sosoknya sering ditempatkan sebagai raja yang memahami esensi kekuasaan sebagai amanah. Ia tidak dikenal sebagai pemimpin yang bergelimang kemewahan berlebihan, melainkan pribadi yang lebih menonjolkan kedisiplinan, kehati-hatian, dan kemampuan merencanakan masa depan. Citra ini membuatnya dihormati baik oleh kalangan istana maupun oleh rakyat biasa. Perpaduan antara kewibawaan dan kecerdasan menjadikan para penerusnya menjadikan tokoh ini sebagai rujukan dalam bertindak. Meskipun kehidupan politik istana bisa penuh intrik, ia tetap berhasil mengelola lingkungan kekuasaan dengan kecermatan tinggi sampai akhir hayatnya. Keterlibatannya dalam pengelolaan langsung berbagai aspek pemerintahan memperlihatkan dedikasi besar dan keinginan kuat untuk memastikan keamanan negara sampai titik akhir. Bahkan ketika popularitasnya meningkat, ia tetap mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran terhadap bahaya internal. Kemampuannya membaca situasi menjadikannya simbol kewaspadaan dalam sejarah Mesir. Setelah ia tiada, reputasinya tidak luntur. Para sejarawan Mesir selanjutnya menempatkannya di antara para pemimpin yang mampu menjembatani masa kemerosotan menuju era keemasan. Generasi setelahnya mengenang dirinya sebagai pembuka jalan bagi kejayaan yang kemudian dilanjutkan oleh putranya. Kesuksesan panjang dinasti 12 tidak terlepas dari fondasi yang telah ia siapkan dengan teliti. Dengan demikian, ia meninggalkan jejak yang melampaui usia pemerintahannya, memperlihatkan bahwa visi seorang raja dapat berdampak hingga jauh ke depan. Warisan pemikiran Amenemhat pertama mengajarkan bahwa kejayaan tidak hanya dibangun melalui kekuatan pedang, tetapi melalui kebijakan matang, ketegasan moral, kemampuan membaca zaman, dan komitmen terhadap kemakmuran rakyat. Semangat pemulihan dan pembaharuan yang ia tanamkan menjadi contoh bahwa kekuasaan sejati tidak hanya diukur dari luas wilayah yang dikuasai, tetapi dari kestabilan dan keadilan yang mampu diwujudkan. Maka perjalanan hidupnya menjadi bab penting dalam sejarah peradaban manusia, memberikan inspirasi bahwa kebijaksanaan dan ketekunan mampu mengangkat kembali negeri yang pernah terpuruk menjadi simbol kejayaan dan keagungan. Jejak Amenemhat pertama dalam lembar sejarah semakin tampak jelas ketika menelaah bagaimana pengaruh kepemimpinannya meluas hingga ranah identitas kebangsaan Mesir. Pada masa sebelumnya,
Mesir sempat mengalami fase perpecahan yang membuat rasa persatuan melemah. Melalui pendekatan yang hati-hati namun tegas, Amenemhat berhasil menumbuhkan kembali rasa kebanggaan kolektif sebagai satu bangsa yang kuat dan berperadaban tinggi. Konsep persatuan yang ia tanamkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata melalui kebijakan pemerataan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan penataan struktur pemerintahan. Rakyat yang sebelumnya mungkin merasa lebih terikat pada pemimpin lokal, kini kembali melihat mahkota kerajaan sebagai pusat kekuasaan yang memayungi seluruh wilayah. Selain memulihkan kohesi nasional, pemerintahan Amenemhat pertama juga memperlihatkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sungai, pengerukan kanal serta pengaturan alur air tidak sekadar ditujukan untuk produksi pertanian, tetapi juga menjaga keseimbangan alam agar siklus kehidupan rakyat tetap berjalan harmonis. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan perhitungan matang, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan saat itu, tetapi juga menjaga keberlangsungan generasi mendatang. Pemahaman terhadap siklus alam serta pentingnya irigasi membuat kehidupan di sekitar Nil semakin teratur dan terencana. Pada masa tersebut, kedudukan para pekerja pun semakin dihargai. Proyek-proyek kerajaan yang besar membutuhkan tenaga ahli, pekerja terampil, serta sistem koordinasi yang kompleks. Dengan demikian, lapisan masyarakat di luar elit politik memperoleh kesempatan untuk mengambil bagian dalam pembangunan negara. Para arsitek, ahli batu, tukang kayu, pelaut, dan petani semuanya memainkan peran penting. Keberhasilan peradaban Mesir pada masa itu bukan hanya hasil visi seorang raja, tetapi juga buah kerja kolektif seluruh masyarakat yang terorganisir dengan baik. Amenemhat memahami pentingnya membangun motivasi rakyat melalui stabilitas sosial dan kesempatan ekonomi. Keberhasilan diplomatiknya juga memperlihatkan kematangan pemikiran dalam memahami hubungan antar negara. Ia menyadari bahwa kejayaan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan militer semata, tetapi juga kemampuan merawat hubungan yang saling menguntungkan. Terkadang ia menggunakan hadiah, komunikasi teratur dan perjanjian damai untuk menjaga ketenangan di perbatasan. Strategi semacam ini menunjukkan bahwa ia memandang kekuasaan dari perspektif yang luas, tidak terbatas pada dominasi fisik, tetapi juga kecerdikan dalam menjalin relasi diplomatik. Dengan mempertahankan stabilitas eksternal, ia memberikan ruang bagi perkembangan budaya dan ekonomi dalam negeri. Dampak kebijakannya terhadap kehidupan sosial terlihat dari semakin kuatnya nilai gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam masyarakat. Rakyat terbiasa bekerja dalam kelompok besar untuk proyek penting seperti penggalian kanal dan pembangunan fasilitas publik. Tradisi tersebut menumbuhkan rasa saling ketergantungan yang positif serta memperkuat hubungan antar warga. Ketika masyarakat memiliki tujuan bersama dan ikut serta dalam pencapaian tujuan itu, rasa memiliki terhadap negeri pun tumbuh semakin kuat. Tema keadilan juga tetap menjadi karakter utama pemerintahannya. Para pejabat dituntut menjalankan tugas dengan jujur dan mengutamakan kepentingan negara. Tindakan korupsi, penyalahgunaan jabatan dan pengkhianatan terhadap amanah kerajaan dipandang sebagai pelanggaran serius. Dengan demikian, standar moral bagi pejabat negara semakin tinggi dan rakyat pun melihat bahwa tugas pemerintahan tidak semata untuk mengumpulkan kekayaan pribadi, melainkan untuk melayani masyarakat. Keteladanan seperti ini kelak menjadi salah satu dasar etika politik Mesir kuno pada masa berikutnya. Dari sudut pandang budaya intelektual, masa Amenemhat menjadi awal berkembangnya pemikiran politik berbasis pengalaman nyata. Para penulis dan juru catat istana banyak menghasilkan karya yang menggambarkan realitas kekuasaan, bukan hanya kisah mitologi. Perpaduan antara hikmah praktis dan kepercayaan religius menghasilkan corak pemikiran yang khas. Tradisi literasi ini kelak mempengaruhi generasi cendekiawan berikutnya dan memperkaya khazanah sastra Mesir yang terkenal hingga kini. Meski banyak pencapaiannya, tidak berarti ia bebas dari tantangan. Lingkungan politik yang selalu penuh gejolak dan ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Namun,
Justru karena tantangan tersebut, ia mampu mengembangkan karakter kepemimpinan penuh kewaspadaan. Ia menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan yang tidak pernah menghadapi masalah, tetapi yang sanggup mengubah ancaman menjadi momentum penguatan negara. Ketika warisannya diteruskan oleh putranya, bangsa Mesir telah memasuki masa yang baru dengan pondasi yang sangat kokoh. Keberlanjutan inilah yang menunjukkan betapa berhasilnya ia sebagai pendiri dinasti. Nama Amenemhat pun melekat sebagai batu penjuru yang menopang kebangkitan peradaban. Ia diingat bukan hanya karena kejayaan yang tampak, tetapi karena keberanian membenahi dasar-dasar pemerintahan dan tata kehidupan bangsa. Pada akhirnya, kisah Amenemhat pertama mengajarkan bahwa kebangkitan sebuah bangsa memerlukan visi panjang, ketegasan karakter, ketekunan menjalankan rencana, dan kemampuan memahami manusia serta keadaan. Ia bukan hanya penguasa yang memerintah, tetapi juga pemikir yang membentuk arah masa depan. Melalui perjuangan dan kebijaksanaan, ia membuktikan bahwa kemuliaan sebuah kerajaan tidak bergantung pada perang beruntun, tetapi pada kecerdasan membangun tatanan yang adil, kuat, dan berkelanjutan. Sosoknya pun menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi besar kejayaan Mesir, mengingatkan bahwa kebesaran sejati lahir dari perpaduan antara kekuatan moral, kerja keras, dan pandangan jauh ke depan. Warisan Amenemhat pertama terus bergema dalam perjalanan Mesir sebagai bukti bahwa kebangkitan sebuah negeri membutuhkan pemimpin yang memahami kebutuhan zamannya serta berani merumuskan arah baru. Setelah stabilitas tercapai dan negara tegak kembali, proses pematangan administrasi berlangsung lebih kuat. Kehidupan intelektual berkembang pesat, bukan hanya di lingkungan istana, tetapi juga di kalangan pejabat regional yang mulai mendapatkan pendidikan tertata. Tradisi pengetahuan mengenai pencatatan peristiwa, pengawasan produksi, serta pencatatan administratif menjadi lebih sistematis, sehingga birokrasi berjalan efisien. Semangat pembelajaran dan penyusunan catatan resmi melahirkan kesadaran sejarah dalam diri bangsa, menjadikan rakyat lebih memahami perjalanan tanah air mereka. Pengaruh sang raja juga tampak dalam seni arsitektur yang mengutamakan rasa harmoni dengan lingkungan sekitar. Gaya bangunan pada masa tersebut menunjukkan kecenderungan pada kerapian struktur, keseimbangan proporsi serta penggunaan simbol-simbol kehidupan yang berkaitan dengan harapan akan keabadian. Bangunan bukan semata tempat berfungsi praktis, namun juga ruang yang memadukan nilai estetika dan spiritual. Selain piramida yang dibangun bagi dirinya, peninggalan berupa monumen dan kompleks ibadah menunjukkan tekadnya memperkuat hubungan manusia dengan tatanan kosmik. Arsitektur pada masanya mencerminkan keyakinan bahwa setiap bangunan mengandung pesan abadi mengenai ketertiban dan kesucian. Selain karya monumental, dunia seni halus juga berkembang. Pengrajin mulai menggunakan teknik lebih halus dalam memahat batu dan menorehkan tulisan. Ragam relief yang menggambarkan kehidupan harian semakin detail menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat umum mendapat perhatian dalam representasi seni. Bukan hanya penguasa yang diabadikan, namun juga petani, nelayan, dan pekerja lain yang menjadi fondasi kehidupan negara. Penggambaran manusia yang lebih realistis dan ekspresif menjadi ciri penting yang menandai kemajuan estetika pada masa itu. Melalui seni, kejayaan dan ketertiban yang terbangun di masa Amenemhat menjadi abadi. Sistem pertahanan yang ia kembangkan pun menunjukkan analisis mendalam terhadap kondisi geopolitik wilayah Mesir. Tembok pengamanan, pos penjagaan, dan jaringan komunikasi antar wilayah dibangun untuk memastikan bahwa setiap ancaman mampu terdeteksi lebih awal. Kesadaran strategis ini mencerminkan pandangan bahwa pertahanan bukan hanya terletak pada kehebatan pasukan, tetapi juga kemampuan memantau dinamika perbatasan serta mengatur logistik secara matang. Dengan demikian, kelangsungan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, melainkan juga pada kecerdasan dalam mengelola informasi dan sumber daya. Pada level budaya religius, perhatian terhadap nilai ketakwaan dan keteraturan spiritual makin kuat. Ajaran mengenai keseimbangan universal, kesucian pengorbanan,
dan pentingnya menjaga keharmonisan dengan dewa-dewa diperkuat melalui ritual yang lebih tertata. Upacara keagamaan menjadi wadah penyatuan masyarakat dalam doa bersama demi keberlanjutan negeri. Rakyat merasakan bahwa memuliakan yang suci bukan hanya kewajiban pribadi, melainkan bagian dari identitas kolektif yang harus dijaga. Kehidupan keagamaan ini berperan sebagai fondasi moral bangsa, mempersatukan batin rakyat di bawah satu panduan spiritual yang luhur. Kehidupan keluarga kerajaan pun menjadi contoh etika kepemimpinan yang terarah. Hubungan antara ayah dan putra yang kelak naik takhta menunjukkan nilai pendidikan politik dari generasi ke generasi. Pengetahuan mengenai tata kelola, strategi militer dan kesadaran moral diwariskan melalui pendampingan langsung, bukan sekadar melalui gelar turun-temurun. Model pewarisan kekuasaan seperti ini membentuk tradisi baru, yaitu raja belajar dari pendahulunya secara langsung sebelum memegang kendali penuh. Pola tersebut memastikan kesinambungan kebijakan dan kestabilan negara meski terjadi pergantian penguasa. Kekuatan karakter Amenemhat dapat dilihat dari kemampuan menyatukan nilai-nilai lama dengan gagasan baru. Ia tidak meninggalkan tradisi, namun memadukannya dengan pembaruan yang relevan. Sikap tersebut menjadikannya tokoh yang tidak hanya menghormati leluhur, tetapi juga mampu membaca kebutuhan masa depan. Pemimpin semacam ini sangat jarang muncul, sebab butuh keberanian sekaligus kebijaksanaan untuk mengubah arah tanpa merusak inti budaya bangsa. Ia mengokohkan identitas nasional sambil membuka jalan bagi perubahan yang membawa kemajuan. Dalam pandangan masyarakat kemudian, Amenemhat menjadi simbol pemulihan dan ketegasan berkebijakan. Para penutur legenda dan penulis sejarah terus mengangkat namanya sebagai contoh teladan raja yang mengutamakan keteraturan, kesetiaan rakyat, serta keadilan sebagai pilar negara. Kisah hidupnya dituturkan untuk mengingatkan generasi penerus bahwa kejayaan tidak boleh disia-siakan dan stabilitas harus dijaga dengan sikap waspada. Meskipun ia telah lama berpulang, roh perjuangannya tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa. Seiring berlalunya waktu, nama Amenemhat tidak sekadar menjadi satu bagian dari daftar panjang penguasa Mesir, tetapi menjadi lambang awal pencerahan yang membawa negeri kembali pada kejayaan. Ia menanamkan keyakinan bahwa negara dapat bangkit dari kekacauan jika dipandu oleh pemimpin yang berkarakter kuat, berpikiran jauh ke depan, dan memahami bahwa kesejahteraan rakyat adalah fondasi utama kekuasaan. Kisahnya terus menginspirasi karena mengajarkan bahwa keagungan sejati lahir dari keteguhan dalam memelihara keadilan, keberanian dalam membuat keputusan besar, dan kebesaran hati dalam mendahulukan kepentingan bangsa. Dengan segala pencapaiannya, Amenemhat pertama dikenang sebagai figur pendiri kebangkitan yang sinarnya membimbing Mesir memasuki era emas penuh kemakmuran dan kehormatan.